Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pertama saya Nur Amalia dan di video selanjutnya ada Wulansari dan Maria Lova. Nah, kami dari kelompok 5 di sini kami akan membahas tentang analisis keterampilan dasar. Jadi apa itu analisis keterampilan dasar? Jadi secara pengertian keterampilan dasar atau subordinat atau bawahan adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa agar dapat belajar secara efisien seperti yang dimaksud dalam rumusan tujuan akhir pembelajaran. Nah, keterampilan bawahan itu bisa juga diartikan semua keterampilan yang mendukung tercapainya keterampilan-keterampilan pada langkah-langkah hasil analisa tujuan. Nah, dia tuh contohnya analisa keterampilan bawahan itu seperti kayak jika seseorang ingin belajar perkalian, setidaknya dia harus menguasai penjumlahan terlebih dahulu. Jadi itu yang penjumlahan itu yang bisa disebut dengan keterampilan bawahan. Lanjut, nah ini ada bentuk keterampilan bawahan tuh ada 7. Dia tuh bisa berupa bentuk konsep, teori, fakta, pengertian, aturan, definisi, dan hukum. Nah, dalam keterampilan bawahan itu terdapat 4 pendekatan. Jadi 4 pendekatannya itu yaitu ada pendekatan hierarkis, analisis prosedural, analisis cluster, kombinasi. Nah, mereka ini digunakan tergantung pada tujuan yang dituju. Misalnya untuk tujuan intelektual atau psikomotor, mungkin akan menggunakan analisis hierarkis, dan untuk tujuan lisan dianjurkan analisis cluster, dan yang terakhir untuk tujuan sikap digunakan pendekatan kombinasi. Nah, sebenarnya beberapa pendekatan ini kurang lebih sama, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Oke, saya melanjutkan. Jadi, yang pertama dari pendekatan analisis keterampilan bawahan ialah pendekatan hierarkis. Pendekatan hierarkis digunakan untuk menganalisis langkah-langkah individu dalam analisis tujuan intelektual atau biasa kita sebut psikomotorik. Keterampilannya disusun dari yang tertinggi hingga ke terendah. Yang harus dipertimbangkan ialah keterampilan bawahan merupakan syarat dari adanya keterampilan atas. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara mengidentifikasi keterampilan dasar seorang siswa yang harus dicapai sebelum belajar keterampilan intelektual yang lebih tinggi? Untuk memahaminya, kita perhatikan bagian berikut. Ini adalah hipotesis analisis hierarki dari tujuan pembelajaran pada bahan awal. Nah, di sini kita lihat ada 2 aturan. Ini aturan pertama, ini aturan kedua. Kemudian, kotak nomor 7, itu kotak paling atas, itu menunjukkan tujuan dari pembelajaran. Nah, setelah 2 aturan tadi diidentifikasi, muncul sebuah pertanyaan, yaitu apa yang dibutuhkan atau apa yang diperlukan siswa untuk mempelajari aturan pertama. Jawabannya adalah siswa harus mempelajari dua konsep yang terdapat pada kotak 3 dan kotak 2. Untuk pertanyaan yang sama pada aturan yang diidentifikasi dengan satu konsep itu ditunjukkan pada kotak nomor 5. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi, apa yang diperlukan siswa untuk mempelajari konsep pada kotak 3? Nah, jawabannya tidak ada. Itu berarti konsep di kotak 3 dia tidak membutuhkan tambahan dari keterampilan bawahan. Kemudian itu juga sama pada kotak nomor 5. Konsep pada kotak nomor 5, dia tidak membutuhkan tambahan keterampilan dasar atau tambahan atau bawahan. Kemudian kita ke kotak nomor 2. Nah, dengan pertanyaan yang sama, dia menghasilkan suatu diskriminasi atau pembedaan yang relevan. Nah, gambar ini sesuai dengan hierarki keterampilan intelektual Ganyo. Ganyo menjelaskan bahwa untuk belajar bagaimana menunjukkan kemampuan memecahkan masalah, pertama-tama siswa harus mengetahui bagaimana mengaplikasikan aturan-aturan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Kemudian Ganyo juga Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis cluster atau analisis pengelompokan.
Analisis rumpun lebih berfungsi mengidentifikasi kategori atau komponen-komponen utama dari tujuan informasi verbal yang akan dicapai. Setiap kategori dalam informasi verbal tersebut hampir tidak memiliki baik secara hierarki maupun prosedural, tetapi mungkin hanya memiliki kemiripan atau memiliki fungsi sama dalam pencapaian tujuan yang dianalisa. Nah, ini selanjutnya merupakan diagram analisis klaster. Lalu, bagaimana berpikir diagram analisa klaster? Salah satu cara adalah dengan menggunakan teknik hierarki dengan tujuan di bagian atas dan setiap gugusan utama sebagai keahlian mendasar. Pada analisis ini, beberapa keterampilan diatur, jadi antara keterampilannya satu dengan keterampilan lain yang berbaring tidak menunjukkan adanya keterbatasan meski semuanya saling berhubungan. Ini merupakan contoh dari analisis cluster, di mana dia memuat standar kompetensi dasar. Ada diagramnya. Ini merupakan contoh analisis cluster. Selanjutnya, pendekatan kombinasi. Ini digunakan untuk tujuan sikap. Tujuan sikap juga memerlukan pendekatan yang sedikit berbeda. Hal ini biasanya melibatkan menanyakan dua pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika siswa menunjukkan sikap ini? Yang kedua, mengapa mereka menunjukkan sikap ini? Nah, jawaban dari yang pertama adalah siswa harus melakukan keterampilan psikomotorik atau keterampilan intelektual. Tujuannya ini agar siswa dapat memilih keterampilan apakah yang harus dilakukan siswa untuk mencapai tujuan sikap tersebut. Jadi mereka disuruh memilih keterampilannya, apakah di keterampilan psikomotorik atau keterampilan intelektual. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, mengapa mereka menunjukkan sikap ini? Jawabannya adalah informasi lisan yang akan diberikan apakah dihadiri dengan keterampilan psikomotorik atau intelektual. Selanjutnya, perilaku masukan. Proses analisis instruksional juga berfungsi membantu perancang mengidentifikasi instruksional tentang apa yang sudah harus tahu atau mampu peserta didik lakukan sebelum mereka mulai belajar. Keahlian ini disebut sebagai perilaku masukan.